Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian, khususnya pelajar yang baru saja mampir di channel ini, sedang belajar dari rumah, sedang belajar online, butuh materi pelajaran, tips, trik, soal yang terangkum dalam kelas edukasi, dan di sini juga ada kelas motivasi dan inspirasi. Kalian wajib subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diupdate oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan share di kelas edukasi, yaitu materi pembelajaran kelas 5 SD tema 1 subtema 3 pembelajaran ke-5. Nah, di pembelajaran kelima ini masih tentang cerita Lani dan ayahnya ya. Nah, Lani dan ayahnya masih berada di tempat produksi gerabah. Ada satu yang menarik perhatian. Lani mencoba mencari tahu. Mereka bercakap-cakap, "Kak, bentuk gerabahnya unik sekali. Gerabah ini berbeda dari yang lainnya," ujar Lani penasaran. "Oh ya dek, gerabah ini sengaja dibuat berbeda dengan bentuk yang tidak biasa," jawab Kak Soleh, pengrajin gerabah. "Kalau tidak salah, bentuknya mirip piala. Di atasnya ada yang berbentuk bola," tebak Lani. "Benar sekali, dek. Memang ini adalah piala yang akan diberikan kepada juara pertama turnamen bola voli tingkat kecamatan," kata Kak Soleh. "Tapi kenapa harus dari gerabah, Kak?" tanya Lani. "Ya, karena gerabah telah menjadi ciri khas dan identitas kecamatan ini. Lebih dari 60% masyarakat bermata pencaharian di bidang gerabah, mulai dari pekerja, pedagang, sampai pengusahanya," jawab Kak Soleh. "Oh begitu, bagus sekali Kak," puji Lani. "Oh iya, apakah kakak juga bisa bermain bola voli?" tanya Lani. "Kebetulan kakak adalah kapten tim bola voli kecamatan. Oleh karena itu kakak juga menjadi panitia turnamen bola voli kali ini," jawab Kak Soleh. "Wah, hebat sekali," kagum Lani. "Berarti kakak selalu menyiapkan kondisi tubuh jika sewaktu-waktu harus ikut bermain bola voli?" tanya Lani. "Iya Lani, kakak tetap rajin berolahraga untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat kakak bermain bola voli." Nah, sahabat sekolah, selanjutnya dari percakapan tersebut kita selanjutnya mengamati. Nah, kita akan mengamati macam-macam kelainan, gangguan, dan penyakit otot manusia. Nah, yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi ini adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Gambarnya seperti ini. Nah, dia membesar. Kemudian yang kedua adalah artrofi. Nah, artrofi ini adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polymyelitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Jadi ini mengecil. Hipertrofi membesar, atrofi ini ototnya mengecil. Gambarnya seperti apa? Seperti ini. Nah, jadi mengecil. Oke, yang selanjutnya, kelainan otot berikutnya adalah stiff atau kaku leher. Nah, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak.
seperti ini gambarnya. Kemudian tetanus. Nah, tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri. Bakteri apa namanya? Clostridium tetani. Ya, Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Seperti ini. Itu kelainan-kelainan otot. Oke, selanjutnya kita membaca. Ini juga salah satu gangguan otot. Teks ini berjudul salah bantal. Pernahkah kalian salah bantal? Pasti pernah ya. Oke, kita baca saja. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Biasanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan saja atau ke kiri saja. Nah, keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng ya, leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis ya, torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Nah, dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak ya, termasuk kamu, orang dewasa maupun orang tua. Nah, rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini sering kali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab torticollis adalah salah posisi tidur. Nah, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Nah, selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan sendi dan reumatisme otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada pada posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun, dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai justru menimbulkan masalah lain, seperti salah urat. Nah, pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, selain memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempel koyok hangat, dan mandi air hangat. Bagaimana cara
agar terhindar dari penyakit salah bantal, caranya sebagai berikut. 1. Posisi tidur harus nyaman. 2. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. 4. Pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. 5. Tidur jangan di atas kasur yang keras ya. Nah, sahabat sekolah, kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang, coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang yang di sekitarmu alami. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Nah, masih ingat apa itu komik? Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Nah, ciri-ciri komik yang baik ada 6 ya di sini. Yang pertama adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Jadi pesan atau informasinya ini tersampaikan ya. Kemudian yang kedua adalah proporsional atau proporsionalitas ya. Proporsional ini keberadaan gambar dan teks ini seimbang. Jangan hanya gambar saja, teksnya sedikit, atau kebanyakan teks, gambarnya kecil, nggak ada. Jadi harus seimbang ya, proporsional. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa percakapan. Jadi bahasa yang digunakan ini adalah bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti, bukan bahasa yang tidak mudah dimengerti. Yang keempat adalah biasanya bersifat kepahlawanan. Nah, umumnya isi cerita ini biasanya komik ini membuat pembaca ini mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Kemudian yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Jadi watak dari tokoh-tokoh di komik ini harus digambarkan secara sederhana. Jadi kita atau si pembaca ini mudah memahami. Yang keenam adalah menyediakan humor. Jika komik itu tidak ada humor pasti akan membosankan. Tentu dalam membuat komik kamu harus menyelipkan humor, lelucon di sana. Gitu ya, sahabat sekolah. Nah, oke, akhirnya kita sampai di penghujung. Seperti biasa, saatnya tugasmu. Tugasmu adalah buatlah sebuah komik yang menarik. Ya, komik yang menarik, ingat menarik. Nah, kamu bisa membuatnya di buku gambar atau di kertas HVS atau di yang sudah pinter multimedia, ada aplikasinya ya, di Android atau di laptop ini sudah ada. Nah, oke, cukup sekian. Kita bersambung ke pembelajaran selanjutnya. Dan nantikan video-video yang lain. Kalian bisa kunjungi channel Kak Dimas. Kemudian kalian lihat di playlistnya. Di sana ada banyak sekali playlist termasuk pelajaran kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan akan diupdate terus soal-soal, tips, trik, motivasi, dan lainnya. Nah, akhirnya cukup sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa share video ini ke banyak teman-temanmu agar mereka mendapatkan manfaat, termasuk ke adik kelasmu, kakak tingkatmu, dan sebagainya. Gitu ya. Cukup sekian, salam semangat luar biasa.